Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada materi morfosintaksis. Kali ini saya akan membahas bidang morfologi, khususnya morfem terikat dan morfem bebas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar dan proses-proses pembentukan kata dan pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Pada bidang morfologi, morfem ditempatkan sebagai satuan yang terkecil, sedangkan kata ditempatkan sebagai satuan yang terbesar. Nah, kalau begitu kita harus memahami dulu apa itu morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang tidak dapat dibagi atas satuan yang lebih kecil dan mengandung makna. Kalau begitu, pernahkah kita mendengar adanya meng, ber, di, ter, an, i, kan? Itu semua termasuk morfem. Kemudian pada sisi lain kita mengenal lah, kah, pun, juga itu adalah morfem. Kemudian ada kirim, tonton, dan lain-lain, semua itu adalah morfem. Semua morfem yang saya sebutkan tadi memiliki penamaan masing-masing, seperti meng, di, ter, ber, dan sebagainya. Itu disebut dengan prefiks atau awalan. Kemudian i, kan, an itu adalah sufiks atau akhiran. Selain itu ada kean, beran, mengkan, menan, dan sebagainya, itu adalah konfiks. Malah ada juga yang disebut dengan afiks terbagi. Nah, semua yang saya sebutkan tadi itu adalah afiks atau imbuhan yang merupakan unsur yang selalu melekat pada sebuah morfem atau morfem bebas. Kemudian pada sisi lain saya sudah menyebutkan adalah kah, pun, itu juga adalah morfem yang disebut dengan klitika. Klitika itu ada yang melekat di depan morfem dasar yang disebut proklitika. Contoh, ku ambil, kau ambil, ku dan kau itu adalah proklitika yang merupakan bentuk singkat dari aku dan bentuk singkat dari engkau. Kemudian ada juga klitika yang melekat di belakang morfem yang disebut dengan enklitika. Contoh, bukumu, sepatumu, bukuku, sepatuku, bukunya, sepatunya, ku, mu, dan nya, itulah yang disebut dengan enklitika, yang merupakan bentuk singkat dari pronomina persona. Selain itu ada enklitika yang berupa partikel. Partikel berguna untuk mempertegas morfem dasar seperti lah, makanlah, apa, apakah, walau, walaupun. Itu adalah enklitika yang berupa partikel. Selanjutnya, saya akan membedakan apa itu morfem bebas dan apa itu morfem terikat. Nah, semua morfem bebas itulah yang dilekati oleh morfem terikat. Morfem bebas di sini adalah morfem dasar yang dapat berdiri sendiri dalam sebuah kalimat tanpa bantuan morfem lain. Semua ini termasuk di dalamnya bentuk dasar atau morfem
dasar, misalnya tonton, ambil, jalan, pergi, dan sebagainya, yang tidak dapat dibentuk dalam sebuah kalimat tanpa bantuan morfem terikat. Dalam hal ini bantuan afiks. Afiks yang saya maksud adalah prefiks, sufiks, konfiks, infiks, dan afiks terbagi. Nah, disitulah letak perbedaan antara morfem terikat, afiks, dan klitika. Jadi jika afiks melekat langsung pada morfem dasar, klitika itu dapat disisipi dengan unsur lain. Misalnya, bukuku dapat disisipi dengan buku baruku, misalnya. Bajuku disisipi dengan baju baruku. Sedangkan afiks tidak dapat disisipi oleh morfem lain. Contoh, jalan, jalanan. Makan, makanan. Jadi antara makan dan an, antara jalan dan an tidak dapat disisipi oleh morfem lain. Antara klitika dan afiks sama-sama morfem terikat. Tadi saya sudah menjelaskan morfem bebas, sekarang morfem terikat. Morfem terikat di sini adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa melekat pada morfem lain, seperti halnya afiks dan klitika. Sedangkan morfem bebas adalah semua morfem dasar. Namun perlu kita ketahui bahwa ada juga morfem dasar bebas yang bentuknya terikat, seperti juang, alir, sandar, memiliki posisi atau sebagai unsur bebas atau bentuk dasar, tetapi kebebasannya sangat terikat karena harus dibantu oleh morfem-morfem terikat. Nah, di dalam bahasa Indonesia, kehadiran atau pembentukan sebuah kata harus dibentuk oleh afiks dan dapat juga dibantu oleh klitika. Nah, di dalam menyusun sebuah kata yang gramatikal, bahasa Indonesia termasuk bahasa yang aglutinatif. Artinya, bahasa yang selalu menggunakan aglutinasi, yaitu selalu melekatkan morfem terikat dalam morfem bebas. Berikut kita akan lihat contoh morfem terikat dan morfem bebas. Sampai berjumpa pada materi selanjutnya, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.